وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Sohibul Musibah, warga besar Bapak almarhum Bapak Wardiono. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT Tugiman, Bapak Haji bin Ahmad, Bapak Dr. Andes Tarogol Salima, Bapak Haji Hidayat Pabanyu, dan Bapak Ustadz Harun Al-Rasid, Bapak Ahmad Barata. Yang wabil khusus kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kosasi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dari rumah ke tempat kediaman almarhum Bapak Wardiono dalam rangka takziah memperingati 40 harinya beliau telah meninggalkan kita dan mengenang Ibunda Ibu Suwarsih binti Salam. Pertama, yang paling utama pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang sudah hadir untuk menyempatkan waktunya untuk mendoakan almarhum Bapak Wardiono bin Karyono dan Ibu Suwarsih binti Salam. Salawat wassalam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin dan tahlil yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Harun Al-Rasid SPDI, dan nanti diteruskan dengan tauziah ngaji bareng dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kosasi, dan ditutup dengan doa insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Mukhtar Ghazali MA. Itu susunan pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama untuk bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita tidak ada halangan suatu apapun, dan kita doakan almarhumah Bapak Wardiono dan Ibu Suwarsih beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan diterima amal ibadahnya dan diampuni dosanya. Mudah-mudahan menjadikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadidiyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Al-Ustadz Haji Ahmad Kosasi, ya alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita.
Wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati, yaitu keluarga besar Sahibul Musibah Bapak Wardiono, yang mudah-mudahan senantiasa Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan keberkahan kepada keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Dr. Andes Mukhtar Ghazali, yang saya hormati pula Haji Hidayat, saya hormati Haji Win, Bapak Barata. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita ada ketua lingkungan kita Bapak RT Tugiman, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati pembawa acara kita Bapak Suyoto Jamil, serta para hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju kediaman rumah almarhum dan almarhumah, itu Bapak Wardiono dan juga almarhumah Ibu Suwarsi. Dengan niatan bersama, kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhum maupun almarhumah dari Sahibul Musibah ini diampuni segala dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin dunia wal akhirah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sedang takziah, marilah bersama-sama langsung saja kita mulai pembacaan surah Yasin kita dengan perasaan tawadhu, tadarru dan khufiyah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an Yasin ini serta tahlil dan doa semuanya sampai dan diijabah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama kita mulai dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم إلى أرواح سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ومن النبي المرسلين صلوات الله سلامه عليهم أجمعين. وثم الأرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وثم أهل القبور يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرحوم Bapak Wardiono bin Karyono, وخصوصا المرحوم Ibu Suwarsi binti Salam, وخصوصا المرحوم Bapak Lasmin bin Wardiono, وخصوصا المرحوم Mbak Sinam binti Kasan Dimujo, wa khususan almarhumah Mbah Karyono binti Kasan Mulyo, wa khususan almarhumah Mbah Tijah binti Ramini, wa khususan almarhum Bapak Sajiman bin Parto Wirono, wa khususan almarhum Bapak Harjiono bin Sajiman, wa khususan almarhumah Mbah Riem binti Kasodimejo, wa khususan almarhumah Ibu Erna Pustiningsih binti Yahmin, wa khususan almarhumah Ibu Titrah minal qudrati syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن
كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نطلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء
فأرسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الله ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده استغفر الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikianlah pembacaan Yasin, tahlil dan zikir. Mudah-mudahan segala tahlil kita, zikir kita, dan bacaan Yasin kita semuanya diterima Allah. Wabil khusus untuk almarhum dan almarhumah sahibul musibah, dan diampuni segala dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab salam sah, ada yang tidak jawab. Yang tidak jawab mulutnya diisinya. Jalan-jalan ke pasar Kenari. Yang kompak dong. Jalan-jalan ke pasar Kenari. Di sana bertemu perempuan berjilbab. Jauh-jauh sedatang kemari. Salam saya sedikit yang jawab. Beli ketoprak di Bekasi. Jauh banget. Kenalkan yang ceramah namanya Ahmad Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mauti wa idha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar daripada almarhum Bapak Wardiono bin Karyono, dan juga keluarga daripada almarhumah Ibu Suwarsi binti Salam. Semoga keluarga yang ditinggal oleh almarhum atau almarhumah daripada anak-anaknya dan semuanya, semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan rumah ini menjadi rumah yang selalu mendapatkan keberkahan, ridha
dan kedamaian di dalam rumah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendoakan kedua orang tuanya yang sudah kembali kepada Allah. Dan juga kita doakan semoga Bapak Wardiono dengan Ibu Suwarsi, Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru yang cukup banyak hadir pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan mereka semua, walaupun saya tidak sebutkan namanya, semoga mereka juga panjang umur, disehatkan badannya, luaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, para tokoh masyarakat, para hadirin, dan para pemuda yang di sana yang sudah mulai mengunyah makanan yang luar biasa, mudah-mudahan dijadikan pemuda yang soleh yang akan menggantikan generasi tua, dan mereka menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Amin, Allahumma amin. Dan ibu-ibu sekalian yang di sana, mudah-mudahan dijadikan istri-istri yang solehah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kedua kalinya ke rumah ini. Pada saat itu ya, kalau tidak salah, bapak atau ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, saya yang ceramah dengan jamaah ibu-ibu ya di dalam atau di ya teras ini. Tetapi ya datang kedua kalinya, kedua daripada orang tua kita sudah kembali kepada Allah. Semoga umroh yang dilaksanakan umroh makbulah yang bisa mengantarkan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, sambil mengunyah, sambil mendengarkan ceramah, ya jasmani, rohani bareng masuknya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Tanjung Priuk jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi, paling beruntung orang mengaji, ilmu bertambah, makanan dibagi. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, malam hari ini kita mengenang 40 hari daripada almarhum Bapak Wardiono. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Ja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah. Ya, yang jawab cuma 2 orang doang. Ya Rasulullah. Rasul bersabda, al-bakhilu idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, paling pikir, paling bakhil, paling medit, koret, buntut kasiran, pantat kuning. Semua saya sebutin. Orang yang disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Ya Rasulullah, al-baqiya min birrin abawa syai'un min ba'di mautihima. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah
datang kepada Rasul. Lalu dia bertanya, "Ya Rasul, orang tuaku keduanya telah meninggal dunia. Ya, apakah masih ada amalan-amalan yang aku bisa lakukan untuk kedua orang tuaku? Walaupun orang tuaku telah masuk ke dalam kubur." Qala na'am. Maka Rasul menjawab, ada. Walaupun ini hadis asbabul urutnya yaitu laki-laki dari Bani Salamah, tetapi bukan khusus dia saja, tetapi hadis ini berlaku kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kaidah al umumul lafzu la bi khususis sabab. Keumuman lafaz tidak ditentukan daripada sebab asbabul ini. Artinya hadis ini berlaku kepada kita semua sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, kita harus melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Hai kaumku, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, jikalau orang tua kamu telah meninggal dunia, maka doakanlah kepada keduanya dan mohon ampun atas keduanya. Ini ya. Bapak, jadi kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan ucapan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah, itu adalah kalau kata ulama makanan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau orang hidup makanannya apa? Tuh semua. Anak muda, makanan orang hidup tuh yang Anda makan tadi. Ya. Cuma karena mejanya cuma satu, yang di belakang tidak ada makanan, ya manyun aja udah. Betul nggak? Kalau saya banyak nih, ya ini jatah saya, jangan dimakan ya. Jamaah sekalian, ini makanan orang-orang hidup. Dari mulai nasi sampai makanan berupa-rupa, ini makanan orang hidup. Tapi makanan orang yang mati adalah doa dan mohon ampun kepadanya. Tuh. Imam Al-Ghazali mengatakan, jikalau kau mendoakan orang tua kamu 10.000 kali, itu tidak sebanding daripada orang tua kamu yang telah memelihara kamu, telah mendidikmu, apalagi seorang ibu yang telah mengandungmu. Kira-kira ada nggak di sini yang bisa doain Rabbighfirli 1000 kali? Sanggup nggak kira-kira? 10.000 sanggup nggak? Sanggup. Tapi itu tidak seberapa daripada jerih payahnya orang tua kita. Masya Allah. Apalagi yang namanya melahirkan, Bu ya. Bu, begitu berat nggak melahirkanmu? Bapak nggak usah jawab. Betul. Wahnan ala wahnin, berat di atas berat orang hamil. Apalagi kalau sudah 9 bulan, Masya Allah, makin ribet, makin besar, apalagi melahirkan antara hidup dan mati. Makanya itu nggak seberapa. Walaupun 10.000 kita mengucapkan Rabbighfirli wa yarhamhuma kama rabbayani shaghira, itu dianggap enteng dibandingkan di saat orang tua kita melahirkan kita. Masya Allah. Tetapi kalaupun kita tidak begitu banyak membaca Rabbighfirli, cukuplah kata para ulama ba'da shalawatil mafruḍah, setelah sholat 5 waktu kita doakan. Jadi syaratnya anak yang bisa doain orang tua adalah anak yang sholat 5 waktu. Ini saya yakin nih, siapa yang belum sholat isya angkat tangan. Ayo, gue pengen tahu mukanya. Anak muda. Wih, hebat tuh, gentleman tuh. Oh iya, tapi udah punya anak sih itu dia. Yang muda dong, yang remaja dong. Ya, yang remaja takut mengangkat tangan. Gua nggak angkat, mau angkat ketahuan gua yang belum sholat. Ibu-ibu ada belum sholat isya? Jadi apa yang saya katakan dalam ayat tadi, syaratnya kita bisa mendoakan orang tua kita adalah anak-anak yang menegakkan sholat 5 waktu.
Ini kalau tidak sholat 5 waktu nggak bisa doain orang tua. Dia aja lupa kepada Allah, apalagi kepada orang tua. Makanya bu, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang menegakkan sholat 5 waktu. Takziah 40 hari kematian itu merupakan adat sohehah, al-urfu soheh, tradisi kebiasaan masyarakat, tidak sunnah, tidak mubah, cuma kebiasaan, cuma bagus, bisa dipelihara, bisa dijaga. Tapi sholat 5 waktu harus menjadi kewajiban untuk kita jaga. Jangan sampai malam hari ini, hei remaja, 40 hari kau datang untuk takziah, mana makannya banyak lagi, betul nggak? Pulang dari sini ngobrol, nongkrong, akhirnya Isa ditinggal. Masya Allah, na'udzubillahi min. Saya yakin insya Allah nggak ada remaja yang begitu, Pak Ustadz. Nggak ada remaja belah sono, tapi pindahan dari sini sih. Sama saya itu mak. Betul nggak? Apalagi bisa memakmurkan masjid. Masya Allah. Ya, ini Rasul yang dilahirkan di bulan ini, Masya Allah, dia selalu pesan, ya as-sholat, 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 sholat. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak umat Islam yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Di KTP-nya doang Islam. Nanti di akhirat, kalau KTP-nya Islam, orang yang tidak sholat, KTP-nya ke surga, orang yang nyungsep ke neraka. Kata malaikat Ridwan, KTP mulu di sini, jadi kayak kelurahan. Mana orangnya? Nyungsep. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Kira nyanyi mah bisa ngelanjutin. Dengan baca Quran pada pelangak-pelongan. Bu, pengajar, yuk, kalau anak sudah bisa menjaga 5 waktu, pasti dia mengucapkan Rabbighfirli wadayya warhamhuma kama rabbayani. Mudah-mudahan anak-anaknya almarhumah Ardo, ya, Widianto, Nila, Pernadet, Fani, Vicky, Fahrezi. Tuh, saya bisa nyebutin, saya baca sih. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Habis sholat, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala anak mendoakan itu, orang tua dalam kubur mengatakan apa? Bima ghafarali rabbi waj'alani minal mukramin. Ayat yang tadi kita baca dalam surat Yasin, ayat keberapa itu? Lupa. Ayat keberapa itu? Kagak tahu. Yang tahu angkat tangan. Betul jawaban, ambil berkat, pulang duluan. Ayat ke-27 itu orang tua yang bahagia di hadapan Allah. Tatkala orang tua mengatakan, hei, kopi datang, kopi datang, kopi datang. Ya dari tadi sih ceramah dari mulai subuh sampai malam, hari bening dulu udah kayak ikan koi. Yang butek aja ke orang oblak ya. Saya kan kalau ngopi kan lagi pengen doang saya mah. Kalau nggak pengen nggak ngopi. Kalau kopinya nggak ada sih dari tadi kan ya. Ya, tolong tuh. Ya, artinya apa? Artinya anak itu bisa sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia setelah sholat mendoakan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, Bu, ini orang tua bahagia nih. Bima ghafarali rabbi, dengan sebab apa Tuhanku mengampuni dosaku. Orang tua kaget nih, dosanya banyak waktu hidup di dunia. Tiba-tiba orang tua itu dosanya diampuni oleh Allah. Wa ja'alani minal mukramin. Engkau jadikan aku menjadi hamba-hamba yang mulia, ditempatkan aku dalam surga VIP. Mak, tahu surga VIP? Hanya surga doang yang nanti masuk, nggak usah pakai barcode. Sekarang masuk ke mall, masuk ke plaza, masuk ke restoran manapun pakai barcode. Kenapa?
sudah divaksin. Vaksin bukan untuk kesehatan, tapi untuk kebutuhan. Mak yang belum punya handphone, apalagi nggak bisa pakai barcode, biar kemana-mana bawa surat Yasin aja. Nggak usah pakai sertifikat vaksin, bawa surat Yasin aja. Betul nggak? Lebih mantap daripada sertifikat vaksin. Bawa surat Yasin, ya. Kalau dia nggak percaya, yang meminta itu keterangan berarti dia kafir kepada surat Yasin. Lagi nenek mau ngapain ke mall? Belanja, bagus belanja, luar biasa. Ya, jamaah sekalian, ayo. Kenapa? Karena itulah yang menunjukkan bahwa orang tua bahagia. Kenapa? Anak-anaknya pada ibadah sholat, anak-anaknya beribadah, anaknya berakhlak mulia, orang tuanya bahagia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya Bapak Wardiono dengan Ibu ya Ibu Suwarsi bisa mengatakan bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kenapa? Ketiga anaknya selalu mendoakan kepadanya setiap habis sholat 5 waktu. Ya, remaja sholat 5 waktu. Ya, nih masya Allah. Ini saya ceramah lihat remaja, wajahnya betul-betul memancarkan cahaya luar biasa. Ya, kenapa? Kena lampu. Betul nggak? Kenapa? Dengan sholat sebagai tiang agama, ibadah yang paling agung adalah sholat. Ibadah yang paling tertinggi sholat. Yang menentukan ibadah adalah sholat. Tuh, ayo ibadah haji, masya Allah. Teman saya kemarin daftar nih reguler, Ustaz. Daftar kemarin kemungkinan berangkatnya 2042. Masya Allah. Haji bisa 20 tahun. Umroh bisa berapa? Duit juga. Puasa hanya setahun, kita menunggu waktu bulan puasa. Sodako kita jarang-jarang. Kita kan kalah sama ibu-ibu, bapak-bapak sedekahnya. Ibu-ibu mah sedekahnya luar biasa. Setiap ngaji itu 3 kantong plastik lewat tuh. Itu 2000 itu. Enggak pernah di atas 2000, enggak pernah di bawah 2000, pokoknya pas 2000. Udah kesepakatan di antara mereka. 1 kantong plastik 2000. Pernah saya lihat ibu-ibu ada sore ibu ngeluarin 50.000. Wih, orang kaya 50.000. Nyari kembalian 48.000. Berarti kan dia 6.000. Dia ngaji seminggu 6 kali 7 berarti 42.000. Luar biasa. Bapak apa? Sholat Jumat modal merem doang. Itu penyakit lebih dahsyat daripada penyakit COVID itu. Kalau nggak kotak amal langsung merem. Tapi kira ada kotak di depan bisa didorong. Pas udah lewat melek lagi tuh matanya. Ayo kita baca suratul Fatihah sekali saja untuk yang suami-suami, untuk kaum laki-laki yang suka merem melihat kotak amal. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan merem selama-lamanya. Apalagi kata Nabi, inna ummi ukhtul nafsa law takallamat tasaddaqat atau sadaqu anna Rasulullah qala na'am. Ada anak berkata, ya Rasul, ibuku telah meninggal dunia pada saat melahirkan aku karena darah nifas yang begitu banyak, pendarahan. Kalau dia masih hidup, dia pengen sedekah karena telah meninggal dunia. Apakah aku sedekahkan atas nama dia sampai? Ya, jadi kita sedekahkan tuh Pak, atas nama orang tua kita. Nih, bapak-bapak nih, besok kalau sholat Jumat bawa duit 20.000. Niatin 20.000 untukku dan untuk orang tuaku sampai pahalanya. Nggak usah disebut untukku ceban, bapak gue ceban, nggak usah. Malaikat juga gede lah cebannya. Paham nggak? Sholat jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena sholat sebagai tiang agama.
awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah fa idza sallu wa sa'iru amalihi fa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama nanti diperiksa bukan ibadah hajinya, bukan ibadah umrohnya, bukan ibadah puasanya, bukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi yang pertama diperiksa oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagus semuanya. Sholatnya hancur, walaupun yang lain hancur semua. Karena sholat sebagai tiang agama, dia bagaikan kepala dalam tubuh. Hei, ayo. Pala masih ada, kaki dua-duanya buntung, masih hidup nggak kira-kira? Lihat tuh seorang pengemis di Cirende, Pisangan, laki-laki, seorang bapak, kakinya buntung, pengemis, tapi dia bisa ngesot sampai ke UT, sampai ke Pondok Cabe. Kenapa? Walaupun kakinya tidak ada, tapi bisa ngesot, bisa jalan. Ya, palanya masih ada, masih hidup. Sekarang palanya masih ada, kedua tangannya sudah buntung. Hidupkah atau mati? Lihat seorang pengantin wanita di Semarang dinikahi oleh anak mantan Deputi BI. Maka pengantin perempuan itu tidak punya tangan. Pada saat di pelaminan baru terjadi dalam sejarah perkawinan, pernikahan pengantin perempuan kagak salaman sama tamu. Memang nggak ada tangannya. Itu betul nggak? Betul nggak? Ada tukang gado-gado di Kebayoran Lama, tangannya buntung dua-duanya, bisa jualan. Bagaimana nguleknya? Nih nguleknya begitu. Nguleknya begitu nguleknya. Pakai nanyain nguleknya. Yang jualan emaknya, yang buntung, yang ngulek anaknya. Pakai tegesin nguleknya bagaimana? Hidup nggak? Hidup. Sekarang ada palanya, tangannya buntung, kakinya buntung, masih hidup nggak? Seorang pemuda di Bandung dipanggil oleh Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih, bisa breakdance dia, betul nggak? Tapi hidupkah manusia tangannya ada dua-duanya, kakinya ada dua-duanya, pakai baju jas, bajunya jas, dalamnya kemeja sutra, pakai jam Rolex, cincinnya bacan, sepatunya beli, palanya kagak ada. Kira-kira hidup apa mati? Orang yang tidak sholat walaupun ibadah yang lain pasti akan sia-sia dan mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sholat, apalagi yang namanya mumpung masih ya masjid ya dekat dan kita bisa berjamaah. Tuh, apalagi terutama bapak-bapak atau kaum laki-laki. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi kalau anak muda yang azan sholat subuh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda ya, apa yang terjadi? Aki-akimu kata tetangga masjid udah mau mati masih azan deh. Betul nggak? Sholat lima waktunya sampai tinggal ya. Ya, ini yang belum sholat isya nanti ke masjid atau pulang sholat isya. Kenapa? Ketawa iblis. Kalau Anda cuma memperingati 40 hari acara malam hari ini pulang tidak sholat isya, iblis ketawa di hadapan Tuhan. Tuh lagunya orang kampung Sawan ya. Paham? Jadi sholat jangan sampai ditinggal ya. Paham ya? Paham? Insya Allah siapa yang menjaga sholat 5 waktu, man hafadha ala shalawatil khamsi kana nuran wa burhanan fi qabri. Kata Rasulullah dalam kitab Nasihat Diniyah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholatnya akan menjadi cahaya dalam kuburnya dan menjadi teman abadi sampai hari kiamat nanti. Ayo, mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak sholat berarti alam kuburnya gelap gulita, lebih gelap daripada gelap dunia, dan dia tidak ada temannya. Nanti temannya adalah ular sujaul akrob. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, ayo bapak tinggalkan anak, akhlak ibadah yang luar biasa. Saya tanya nih bapak-bapak nih, ibu-ibu kompak, lebih baik mana ninggalin anak, ilmu apa harta? Jawab yang kompak, ilmu apa harta? Emang hartanya udah habis. Betul nggak?
Ninggalin harta kadang-kadang ribut antara anak. Betul. Ninggalin ilmu, dia menjadi anak yang berprestasi. Betul. Apalagi kalau ninggalin anak, ilmu sama harta, nyaman. Tapi yang paling belangsak. Yang paling tragis, ilmu kagak, harta tidak. Tuh lihat anak-anak di bawah flyover Ciputat depan BCA, yang rambutnya pada merah-merah diwarna-warnain. Kadang-kadang atasnya kayak gergaji, kayak iguana. Betul nggak? Tukang malakin penumpang angkot, tidak pernah mandi, badannya tato-tatoan semua. Siapa bapak ibunya? Wallahu a'lam di mana adanya. Tuh, apakah kita pengen punya anak model begitu? Kita pelihara anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah mengangkat derajat orang tua dari dunia sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat ya, anak muda, sholat. Lebih baik rambut yang gondrong datang ke masjid daripada akik botak agak masjid. Betul nggak? Lebih baik anak muda, biarlah ya dia tidak pakai peci dengan rambutnya yang seperti itu, tapi dia rajin ke masjid lebih dihormati daripada aki-aki pakai lapis pada bolong. Lalu apa aki-aki begitu? Betul nggak? Ayo jaga sholat. Kenapa? Sholat sebagai tiang agama. Dengan sholat dia akan menimbulkan doa untuk orang tuanya. Orang tuanya akan bahagia di dalam kubur. Ya. Dan juga belajar Al-Quran. Anak muda, jangan jago bahasa Inggris doang, jangan jago komputer. Boleh Anda jago komputer, Anda boleh bahasa Inggrisnya luar biasa. Sholat dan Al-Quran bisa dibaca dengan fasih luar biasa. Apalagi kalau orang tua kita udah dalam kubur, anak fasih baca Quran, dia baca di hadapan alam kuburnya, di atas pusara kuburannya. Kata Anas bin Malik dalam kitab Yanut Talibin mengatakan, idza dakhaltumul maqabir faqra'u surat al-ikhlas wa ghairahu waj'alu sawaban li ashabi. Apabila kamu masuk ke dalam karangan pemakaman, bacakan surah al-ikhlas, bacakan surah-surah selainnya, jadikan pahala untuk orang tua kamu dalam kuburnya. Allah sampaikan pahala itu. Imam Syafi'i mengatakan, wa yusannu qira'atul Qur'an lil mayyiti mustahabun ilaihi. Sangat baik orang yang membaca Quran untuk mayat, terutama untuk orang tuanya, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya bahagia, dibacain Al-Fatihah, dibacain surat Yasin, dibacain surat Qul dan sebagainya. Orang tua bahagia dalam kubur. Sungguh aku beruntung mempunyai anak seperti engkau. Masya Allah. Ini jago komputer, Quran kagak bisa, sholat kagak. Ya, datang ke makam bawa komputer, babak komputer bak. Ada babanya di dalam kubur, kembali ke laptop begitu. Paham? Bu, didiklah anaknya, tegur anaknya. Walaupun sudah kuliah, tegur udah sholat apa belum, sudah bisa ngaji apa belum. Nih anak-anak kita nih, ya antarkan mereka ke TPA, kenalkan kepada gurunya, Ustadz nih ajarin anak saya Quran, biar dia bisa baca Quran, biar bisa menghafal Al-Quran. Abi dititipin, ingetin bayarannya. Lu menitipin doang, bayaran kagak. Makanya guru TPA pada ceking-ceking. Dan komputer mah 250.000 bayar, bahasa Inggris 200.000 per bulan bayar, lancar. TPA 20.000 nunggak 7 bulan. Ada begitu, bukan orang sini mah, orang sono. Dari semua kan? Pindah dari sini. Malu kita. Tinggal dari sini. Pengen jadi anak yang soleh tapi tidak mau berkorban, apalagi namanya materi. Berikan anak kita untuk bisa mengerjakan ibadah sholat dengan baik. Kita pantau dan kita kenalkan Al-Quran untuk bisa membacanya. Betul? Betul nggak? Masya Allah, kita udah insya Allah melewati pandemi nih, corona. Yang kuliah masih online, yang sekolah juga PTM-nya baru seminggu 2 kali atau 3 kali. Selama 2 tahun daring online. Kadang-kadang agak mandi tuh bocah, pakai baju seragam, pakai jilbab, pakai baju
busana muslimah, bawahnya cuma pakai kolor doang. Bener. Saya punya anak kuliah di UIN tuh. Ya kak, udah mandi? Belum ya. Udah jam 8 absen. Ya, pakai jilbab, pakai busana muslimah. Saya liatin, oh kolor nggak kelihatan ini ya, begitu. Yang penting atasnya, begitu. Jadi selama ini kalau kita lihat fenomena seperti itu, ya para kiai ya lihat tuh berarti selama ini membaca berita di televisi mungkin begitu kali itu. Betul nggak? Betul nggak? Iya, masya Allah. Mudah-mudahan corona pergi jauh-jauh dah. Ini udah nggak ada nih tuh. Udah nggak ada yang pakai masker. Cuma PRT doang pakai masker tuh. Betul nggak? Saya megang tuh satu PRT. Cuma saya tadi saya mau pakai karena banyak nggak pakai. Saya malu saya tutup masuk. Betul nggak? Ya udah anggap mudah-mudahan semuanya lewat dalam keadaan sehat walafiat. Ya, betul nggak? Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, karena saya ada ceramah di Maruga, Maulid, ya 9:30 harus nyampe. Dan saya biasa ngebut. Saya kalau ngebut pakai motor jarang saya nginjek rem. Yang motor saya matic. Nanti yang pikirannya pendek sih. Saya bilang saya ngebut nggak nginjek rem. Dia bilang nabrak. Enggak, emang remnya pakai tangan matic. Betul nggak? Saya ngebut kencang, masa lu kan nginjek rem motornya matic. Betul nggak? Nah, jamaah sekalian yang terakhir, ya apa? Setelah sholat, ngaji, sedekah, ya apalagi mengatasnamakan orang tua kita telah meninggal dunia, sedekahkan. Ya, insya Allah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak sedekah, dialah yang diminta pada saat ajal akan tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tatkala ada seorang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia berkata, wahai Tuhan, tolong kau panjangkan umurku sesaat, aku pengen sedekah. Kenapa? Sedekah itu amalan yang sedikit, tapi pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang dengan sedekah kita sudah meninggal dunia, amal jariah kita selalu mengalir. Anda berikan ya satu sak semen ke Masjid Jamrut, selama nanti itu semen nempel di temboknya, di dindingnya itu masjid, selama itu masjid masih berdiri, ngalir pahalanya kepada orang yang memberikan satu sak. Masya Allah. Bu, apalagi sekol pasir, itu pasir udah ada di dalam bangunan masjid itu, selama itu masih dipakai untuk ibadah, ngalirlah pahalanya kepada orang yang apa? Yang memberikan pasir itu. Maka amalan yang luar biasa, sampai kita nanti di alam barzah masih ngalir sedekah jariah, sedekah yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia sebelum kita meninggal dunia. Makanya orang yang sedekah insya Allah hidupnya berkah. Orang yang sedekah rezekinya makin tambah. Nggak ada sejarahnya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Nggak ada. Kalau gila sedekah makin kaya, gila judi habis. Betul nggak? Gila judi habis, gila minuman buras, gila wadon. Bu, gila wadon habis. Kadang rumah dijual, mobil jual, udah nggak bisa apa-apa karena gila dengan perempuan. Tapi gila sedekah, insya Allah semakin tambah rezeki, semakin tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu. Tapi kalau ibu sedekah, bilang dulu sama suami, ya, aku pengen sedekah ke Masjid Jamrut. Ya, bagaimana? Pasti insya Allah suaminya nambahin. Kalau istri sedekah,
izin dulu sama suami, suami bakalan nambahin. Tuh hebatnya. Tapi kalau suami pengen sedekah, bilang sama bini jangan. Kenapa? Ngurangin. Ngurangin ya mah. Oh, gue pengen sedekah 500.000 ke Masjid Jamrut. Kata bininya, kebanyakan 100.000 aja. Kenapa? Ibu-ibu begitu, sering banget ngurangin. Dia sering ngurangin orang sedekah, lakinya. Dan ibu-ibu itu rajin dan pinter mencari duit. Di mana saja duit kita taruh, dia tahu. Emang penciuman kayak penciuman musang sih. Ditaruh di mana duit laki tahu, sampai di peci tahu, sampai dalam kitab tahu. Ini duit apa ya? Ada dalam kitab. Ya, duit sial, sialan ketahuan. Sedekah yang banyak, orang yang sedekah insya Allah. Fa'amma man alqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang sedekah, orang yang berinfak akan dimudahkan segala urusannya. Tapi orang yang pelit, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang sedekah manusia demen. Tapi orang yang pelit Allah enak lihatnya. Ya. Adek punya teman Roya, demen gak kira-kira? Kita lagi kumpul nasi uduk nih pagi-pagi, jual nasi uduk. Teman kita datang yang suka traktir. Kita lihat, dia datang tuh. Beres dah urusan kita mah. Dibayarin semua sama dia. Datangin kita harapin. Kita mau pergi, mau mana sih? Buru-buru, lalu ngapa? Itu orang dermawan. Coba kalau teman kita pelit, kita lagi kumpul di warung nasi uduk, datang yang pelit bagaimana? Ya dia datang. Ya, kita bubar. Kenapa? Karena itulah orang yang sedekah makin kaya daripada hartanya, dan semakin kaya keberkahannya, semakin tambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi orang pelit nanti suatu saat akan digantungkan hartanya di hari kiamat. Sayutawwaquna ma bakhlu yaumal qiyamah. Allah gantungkan hartanya bagi orang yang pelit nanti di pundaknya sampai dia tersiok-siok di dalam perjalanan di padang mahsyar. Apa kata makhluk yang lain, manusia? Siapa mereka itu yang tersiok-siok dengan hartanya dipanggul di punggungnya? Dialah orang-orang yang tidak mau sedekah, tidak mau berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu yang perlu sampaikan. Itu air sudah gemericik, tandanya posasi berhenti, di sana ditunggu nama jamaah. Iya. Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan Bapak Wardiono dengan Ibu, ya, Ibu Waswarsi akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keduanya ketemu dalam surga. Ya, mak nggak ada dalam surga emak. Mak, amin aja nggak ada nenek dalam surga. Nanti dalam surga emak diganti dengan seperti gadis umur 17 tahun. Walaupun sekarang gadis expired. Ya, nanti Masya Allah yang laki-laki dikasih bidadari berjumlah 70 bidadari. Pak Ustadz Haji Uin, Pak Haji Mukhtar Ghazali, Pak Haji Hidayat, Masya Allah. Ustadz yang mimpin dikasih 70 bidadari. Wah, kenapa pakai cemburu? Ini yang begini kadang-kadang nih kepo aja jadi orang. Tetangga yang beli mobil, dia beli Panadol. Emang dalam surga nggak udah cemburu lagi. Bagaimana istrinya lebih cantik, 70 cantiknya daripada cantiknya bidadari. Masya Allah. Nanti Pak Wardiono ketemu sama Ibu, saya nggak apal-apal namanya bininya ya, Suwarsi, ketemu nih pasti
Pak Waldiono tidak ngeh dengan istrinya. Cantiknya luar biasa, lebih cantik daripada bidadari. Kata Waldiono, kamu siapa? Suasi. Yang di kamu siapa? Istrimu. Cantiknya luar biasa, lebih cantik daripada bidadari. Makanya tidak ada cemburu di sana. Udah itu aja. Mudah-mudahan kita laki-laki dapat 70 bidadari. Amin. Dan perempuan insya Allah dilipat gandakan 70 kali cantiknya daripada cantiknya bidadari. Rasulullah melihat bidadari itu pada saat dia minum laban susu, kelihatan di tenggorokannya susunya turun dari tenggorokan ke mulutnya. Saking beningnya itu bidadari. Istri-istri kita juga begitu, Pak. Ya, lihat dia minum susu, kelihatan dakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah acara sudah kita selesai, dan sebelum ditutup kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhtar Ghazali. Langsung ya. Semuanya. Mohon maaf ya. Karena ceramah sama pentingnya. Semuanya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sohibul Musibah dari Bapak keluarga dari Bapak Wardiono, keluarga baik saudara maupun putrinya, juga hormati para ustadz maupun ustazah yang hormati, para sesepuh tokoh masyarakat yang kami hormati yang datang pada malam hari ini. Setelah kita mendengarkan ceramah tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, dan langsung saja mari kita doa bersama. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ila hadrati wa ila wajhihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. Sayyidul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakam bi sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba qara'na al-Qur'anil Karim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma shalaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilah wa barakatan sanilah ila hadrati habibina wa safiina wa qurrati aidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal awliya'i was sahabati wat tabi'in wal musannifin al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jalani wa khususan ila ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila almarhum Bapak Wardiono bin Karyono wa summa ila almarhumah Ibu Suwarsi binti Salam wa summa ila almarhum Bapak Lasmin bin Wardiono wa summa ila almarhumah Mbah Sinem binti Kasanti Mejo
wa summa ila almarhumah Mbah Karyono binti Kasan Mulyo, wa summa ila almarhumah Mbah Tuah binti Ramiti, wa khususan ila almarhum Bapak Sajiman bin Partowirono, wa khususan ila almarhum Bapak Harjiono bin Sajiman, wa khususan ila Mbah Riem binti Kasogi Bejo, wa khususan ila almarhumah Ibu Erna Gustiningsih binti Yahmid, wa khususan ila almarhumah Ibu Titin binti Abdul Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahu. Allahumma adkhilhu jannata ma'al abrar wa'idhu min adzabinar, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal mustana wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anzil rahmata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma anzil rahmata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan an-nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.